Ini menolak awalnya menolak. Nggak pakai muka kan kalau cerita. Nama saya Ari ya. Saya sebenarnya ikut tuh karena terpaksa. Ini juga oleh yang namanya Rudi Tarigan. Rudi ini yang menjebak saya. Permasalahan saya tuh mulai dari yang namanya sakit gula, yang saya sudah komplikasi sampai ke ginjal, komplikasi sampai penyempitan pembuluh darah, sampai pada satu titik saya harus diamputasi. Tadinya mau diamputasi mulai di bawah lutut, tapi ternyata setelah perkembangannya hanya 2 jari. 2 jari itu bukan diamputasi karena tindakan medis yang harus dilakukan, tapi karena copot sendiri jari saya. Yang pertama jempol saya itu tiba-tiba meletus, jadi kayak bentuk bunga mawar. Tinggal kelihatan tulangnya itil-itil. Tuh dibersihkan. Setelah 1 bulan tulangnya nggak tumbuh dagingnya. Kalau pernah lihat yang namanya ranting bakar warna hitam, ya seperti itulah ternyata tulang saya yang harusnya gede, jadi sekecil itu. Yang kedua adalah tulang jari saya yang kedua ini. Pada saat saya ikut lomba nyanyi gereja, waktu festival maju di panggung, kok tiba-tiba kaki saya tuh rasa sempit, sepatu saya sempit. Ternyata setelah di ronsen, jari saya tuh udah lepas, tulang di dalam jari saya tuh udah hancur. Jadi sudah tidak nyambung dengan telapak kaki. Makanya saya dioperasi dan vonis dokter memang sangat kejam. Mas, kamu harus bed rest minimal setahun, tidak boleh turun dari tempat tidur. Yang kedua, saya tanya, kapan saya sembuh dok? Tahu, memang saya ngerti. Dokter itu bilang seperti itu. Ada pasien saya yang paling cepat itu 6 bulan. Sembuh dok? Enggak, baru bisa turun dari tempat tidur. Kalau sembuh mah elah ya. 6 bulan paling kamu baru bisa merasakan kakimu lagi. Dan memang terbukti ya. Akhirnya yang saya biasanya ngantar sekolah anak-anak itu saya menghilang dari peredaran. Saya betul-betul bed rest itu di tempat tidur sampai kepala saya itu botak, rambut tinggal separuh, kaki saya besar sekali sebelah dan ukuran badan saya udah deh habis, bener-bener tinggal tulang doang. Dan saya bener-bener nggak bisa jalan. Kalau saya mau kemana-mana, kamar saya di lantai 2. Saya naik turun tangga itu nggak jalan, kayak suster ngesot. Bener, kalau naik mundur, kalau turun ya satu persatu. Nah, di situ memang saya benar-benar jatuh secara mental, secara ekonomi dan sebagainya. Apalagi istri dikeluarkan dari perusahaan karena dia terlalu sering ngurusin saya minta izin kantor. Bener-bener pada satu titik itu, ya. Dan pada saat divonis saya tidak bisa ngapa-ngapain, ya udah saya ke sekolah, mungkin dari yang orang tua PL lihat saya datang pakai kursi roda, terus didorong anak-anak dan lain sebagainya, sampai satu ketika Kak Rudi menari coba ini, sebenarnya bukan Kak Rudi dulu, Kak Michi, Michelle. Cuman waktu itu saya ini sudah mengkonsumsi berbagai macam produk. Karena apa? Terbukti saya sebentar lagi gagal ginjal. Karena pada saat di radiologi, itu fotonya masih saya simpan, foto dan videonya. Saya itu pakai alat USG itu lebih tinggi dari USG, namanya apa sih? Itu dikelihatan ginjal saya warnanya kuning dan hitam. Saya tanya ke dokter radiologinya, apa artinya dok? Nah, yang kuning ini kamu terlalu banyak konsumsi obat penghilang nyeri, obat penghilang rasa bengkak, obat penghilang inflamasi. Obat ini semua yang warna kuning. Kamu pasti minum kayak penghilang nyeri itu apa namanya? Konstan, Panadol, dol yang lainnya itu. Itu ternyata terbukti itu. Nah terus yang hitam ini apa dok? Ya, kamu makanan konsumsi herbal kan? Dibilang gitu. Kok bisa tahu dok? Ini yang warna hitam dan hijau ini adalah residu dari herbal. Kamu minum apa aja? Ya, rendeman jati Cina lah, rendeman kayu apalah dan lain sebagainya. Nah, kenapa kamu konsumsi seperti itu? Karena menurut saya takut obat. Saya takut obat gitu loh. Karena ayah saya itu gagal ginjal sampai akhirnya meninggal karena obat. Nah, ternyata dengan minum herbal itu tidak bisa disaring oleh ginjal. Sama sekali tidak bisa, dan ini residunya. Terus dibilang begini, apakah kamu sembuh dengan minum herbal? Enggak. Toh nyatanya tetap kena gula. Tapi saya komplain, dok, saya ini terkenal sebagai orang yang suka menghabiskan air galon istilahnya. Saya kalau minum air putih itu bisa berapa liter banyak. Nah, inilah kenapa kamu sebentar lagi harus cuci darah. Saya sudah divonis loh. Karena fungsi kreatif dan fungsi ginjalmu itu, kalau orang normal mas, kamu harusnya sudah beberapa tahun yang lalu cuci darah.
Tapi karena ternyata kamu tuh antibodinya, daya tahan tubuhmu itu setelah dites, diuji di lab itu 10 kali manusia normal. Jadi kamu nggak kerasa fungsi ginjalmu itu tinggal separuh. Dok, saya kan minum banyak. Katanya kalau mau menghindari ginjal harus minum banyak. Nah, inilah salah kaprahnya orang Indonesia. Saya dikasih tahu itu. Kenapa? Berprinsip orang minum banyak itu karena aman dari ginjal. Pertanyaannya, kamu tahu yang namanya sapi gelonggong? Kenapa dia sampai mati akhirnya? Karena ginjalnya nggak kuat, pecah dikasih air begitu banyak. Nah, terus dok, kalau saya nanti setelah cuci darah, bagaimana dok saya untuk cuci darah ini? Saya boleh minum nggak? Oh, kebetulan ada sebelah saya pasien yang sudah cuci darah pakai mesin di tubuh. Dipanggil bapak itu, bapak sini, bapak udah cuci darah kan? Ya, penyebabnya apa? Gula. Bagaimana bapak minum? Saya satu hari cuma boleh minum air 330 mili satu hari, aqua kecil. Nah, cara minumnya gimana? Ditetes. Karena kalau begitu sudah harus cuci darah, ternyata tidak boleh banyak konsumsi air putih atau apapun itu, cairan itu harus sedikit. Enggak, saya tambah down nih. Nah, singkat cerita sampai pada satu titik, karena saya merasa bahwa saya harus sembuh, saya cari apa sih harus gimana. Obat saya takut, dental saya nggak bisa. Nah, terus apa? Tidur di rumah, kepala semakin rontok rambut. Nah, pada saat itu saya sebenarnya dapat tawaran untuk konsumsi dulu itu Suba, karena diberitahukan negara Rizal, tapi saya nggak percaya. Tadi kan dibilang kalau mau kan harus percaya. Saya nggak percaya. Sampai pada satu titik di bulan Agustus kemarin saya dirilis oleh perusahaan karena dianggap tidak layak untuk bekerja dengan. Sampai pada satu titik di bulan Agustus kemarin saya dirilis oleh perusahaan karena dianggap tidak layak untuk bekerja dengan kondisi fisik seperti saya. Benar-benar dirilis. Tawarannya kamu PHK atau mengundurkan diri. Kalau kamu PHK dapat pesangon tetapi tidak mendapat surat rekomendasi bekerja dengan baik. Kalau kamu mengundurkan diri, kamu akan dapat surat rekomendasi tetapi ya apa adanya. Sekedar ucapan tali asih. Saya ke dokter, dok, ini gimana caranya untuk sembuh? Nah, kemudian saya mencoba mulai konsumsi baucu. Waktu itu saya cuma beli dulu. Saya masih ingat itu. Saya coba beli itu di minggu ketiga Agustus. Saya operasi lagi ternyata karena jaringan yang tumbuh itu ternyata mendesak tulang saya dan di kaki saya tuh membengkak. Pada saat di ronsen, dokter kaget. Mas, ini jaringan kenapa keluar lagi? Loh, maksudnya gimana dok? Kan udah diputus. Iya, harusnya sudah selesai. Ini tumbuh lagi jaringan baru. Ya jaringan ini bukan jaringan otot loh, jaringan tulang. Ini tumbuh. Akhirnya dibelah lagi di sini. Dikikir lagi. Saya lihat sampai dikikir. Udah lama nggak usah saya bius, saya nyerah deh mas, kamu terserah deh. Karena saya suntik 8 kali jarum saya sampai bengkok mas. Kamu harusnya tuh udah pingsan, udah terserah kamu apa. Saya dioperasi, sadar kondisi sambil didengerin musik Bon Jovi di rumah sakit Fatmawati. Dok, kenapa kok gini? Habis kamu sedikit-sedikit ngintip. Dioperasi saya, terus diambil. Nah, saya tanya ke dokter, dok kapan saya kontrol? Saya sudah mulai konsumsi Suba. 3 minggu lagi mas. Waduh dok, saya mau nemenin anak-anak saya ke Bali karena ada lomba cheerleader di Bali di mid 2 September. Jadi minggu ketiga Agustus saya operasi lagi, saya harus kontrol mid 2 September. Gini aja deh mas, kamu kembali lagi ke saya mid 2 September. Kalau kamu memang bisa sembuh, berangkat, terserah kamu. Tapi dokternya bilang, tapi saya nggak yakin sih. Dokter bilang seperti itu, saya nggak yakin. Karena pasien saya seperti kamu itu kemarin 3 bulan dia baru buka jahitan. Jahitan 1 dari 6. Saya jahitannya 9. Minggu ke-2 September udah pada pesen tiket mau berangkat lomba kecil. Saya kontrol di hari Senin, saya ingat. Hari Senin. Dokter, kenapa dok? Ini kamu yakin nih kayak gini nih? Kenapa dok? Mana hasil labnya? Dilihat ginjal saya. Tambah deg-degan dong. Kenapa dok? Gimana caranya kok kamu bisa seperti ini? Kenapa dok? Pertahankan mas. Kondisi ginjal udah aman, kreatinmu aman. Udah kamu konsumsi apa? Ayo dong, mas kok bisa kayak gini? Ya bener, pas saya kedua jahitan saya benar semua buka. Minggu ke-2 September. Dok, terus gimana ini? Ya sudah, kamu pulang. Kapan saya kontrol lagi dok? Memang harus kontrol ya mas? Kamu mau kontrol kapan? 2 tahun lagi aja ya mas ya? Atau setahun? Atau 6 bulan? Terserah kamu deh mau kontrol kapan deh. Betul.
saya Senin itu pulang, Selasa pesan tiket, Rabu berangkat ke Bali. Dan saya lepas grup dan sebagainya. Sehari saya cuman 1 subah, 1 usul. Memang Polri menyarankan saya lebih banyak supaya mempercepat metabolisme. Tapi saya pikir, ya orang satu aja 3 minggu yang harusnya 6 bulan saya ini. Karena awal saya minum, itu terus terang, wah kamar mandi itu teman akrab saya. Betul. Kurasi detox sih. Kamar mandi, ganti kaos sering karena berkeringat seperti itu. Nah, sampai pada kemarin saya kembali lagi ke dokter, ngecek berat badan saya naik. Dan puji Tuhan, saya mulai akhir November kemarin, awal November itu, saya sudah bisa yang namanya mulai fitness. Dari tadinya nggak bisa, memang saya masih harus terapi. Nah, dari situ ternyata banyak yang menyaksikan saya. Menyaksikan saya salah satunya Nio. Nio ini adalah teman gereja saya yang bilang, Pak, dulu kan pakai kursi roda, Pak. Sekarang kenapa bisa begini, Pak? Dan ternyata banyak yang memperhatikan saya. Kayak mungkin Kak Farah juga pernah lihat. Ibu-ibu yang di Mall Point Square. Bener loh, itu lihat saya dipanggil. Dia jualan kacamata sama jualan baju gamis. Pak, Bapak itu kan dulu yang pakai kursi roda didorong anak-anak kan, Pak, ya? Iya, seperti itu. Dan mereka tertarik. Kemarin mereka memang mau join, tapi ada kendala finansial. Terus kan karena mereka naik seperti itu. Tetapi kemarin mereka menghitung, ternyata Pak kalau benar diseriusi ya Pak ya, 1 bulan itu lebih gede dari gaji saya di toko, Pak. Apa saya resign aja ya, Pak, ya? Atau saya ngajak bos saya ya, Pak? Oh jangan, kamu ngajak bos kamu dulu, kamu nanti bisa kamu dulu berkembang. Ya jadi intinya dengan produk ini, saya memang sekarang ini saya memang bernasar, Tuhan kalau saya sembuh, ada 2 hal yang akan saya lakukan. Jujur, saya akan lebih melayani, terutama melayani di gereja. Yang kedua, saya akan berbagi manfaat ini ke saudara-saudara.